Suatu sore menjelang musim dingin di tahun 1971, sebuah pesawat Boeing 727 mengudara dari Portland menuju Seattle. Di antara mereka, duduk seorang pria berpenampilan rapi dengan jas hitam, dasi klip, dan kacamata hitam. Beberapa menit setelah lepas landas, pria itu memanggil pramugari dan menyodorkan secari catatan. "Saya membawa bom." Begitu pesannya, tanpa kegaduhan, dengan suara tenang, dia menyampaikan tuntutannya. Uang tebusan sebesar $200.000 dan beberapa parasut. FBI pun bergerak cepat. Di Bandara Seattle, tuntutan dipenuhi dan para penumpang dibebaskan. Tapi, cerita belum selesai. Dengan hanya membawa awak kabin yang tersisa, pesawat lepas landas kembali ke udara malam, menuju arah yang tidak pasti. Lalu, di tengah gelapnya langit kala itu, di suatu tempat di atas kawasan hutan belantara, pria itu membuka pintu belakang dan melompat keluar dari pesawat, membawa serta uang dan teka-teki yang belum pernah terjawab hingga saat ini. Dia membeli tiket atas nama Dan Cooper. Namun, kesalahan media membuatnya dikenal dengan nama lain, yaitu D.B. Cooper. Siapakah sebenarnya D.B. Cooper? Apakah dia bertahan hidup dan berbaur dengan masyarakat, ataukah dia menemui ajalnya di tengah gelap dari dinginnya malam itu? Dalam video ini, mari kita telusuri siapa sebenarnya D.B. Cooper. Pada tanggal 24 November 1971, seorang pria bertubuh kurus dengan rambut gelap membeli tiket seharga $20 di Bandara Internasional Portland, Oregon, menggunakan nama Dan Cooper untuk penerbangan menuju Washington. Ia digambarkan mengenakan jas gelap, dasi dengan penjepit, kacamata hitam, serta menunjukkan sikap yang sopan dan tenang. Dan Cooper kemudian menaiki pesawat Boeing 727 milik maskapai Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305 dan menempati kursi di bagian belakang kabin, tepatnya 18C. Meskipun sejumlah sumber menyebutnya kursi lain seperti 15D atau 18E. Di dalam pesawat, ia terlihat merokok dan memesan minuman bourbon serta air putih. Menurut beberapa saksi, usianya diperkirakan sekitar 40 tahunan, dengan tinggi badan antara 178 hingga 185 cm. Pesawat pun lepas landas tepat waktu pada pukul 14.50 waktu setempat. Tak lama setelahnya, Cooper memanggil pramugari bernama Florence Schaffner yang duduk di dekatnya, lalu menyerahkan sebuah catatan kecil yang terlipat. Schaffner awalnya mengira itu hanya pesan biasa atau nomor telepon. Jadi dia menerima catatan itu dan langsung menyimpannya ke saku tanpa membacanya. Namun, ketika Cooper melihat catatannya tak dibaca, ia mendekat dan berbisik, "Nona, sebaiknya engkau membaca isi catatan itu. Aku membawa bom." Schaffner segera membuka catatan itu dan membaca isinya yang kurang lebih berbunyi, "Aku membawa bom di dalam kopermu. Aku akan menggunakannya jika aku perlu. Aku ingin kau duduk di sampingku. Pesawat ini telah dibajak." Schaffner pun mengikuti permintaan itu dan kemudian meminta Cooper untuk menunjukkan bom tersebut. Cooper perlahan membuka koper, memperlihatkan 8 silinder merah yang tersusun 4 di atas 4, terhubung oleh kabel berisolasi merah, serta sebuah baterai besar. Setelah menutup tasnya, Cooper menyampaikan tuntutannya, uang tebusan sebesar $200.000 dalam pecahan $20, 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan, serta sebuah truk bahan bakar siap isi ulang mesin saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Seattle, Tacoma. Cooper kemudian memerintahkan Schaffner untuk menyampaikan semua instruksi tersebut ke kokpit pilot. Saat Schaffner kembali dari kokpit, Cooper sudah menggunakan kacamata hitam. Pilot William Scott yang menerima informasi dari Schaffner segera menghubungi pusat kendali udara di Seattle. Pesan itu kemudian diteruskan ke pihak kepolisian dan FBI. Presiden maskapai Northwest Orient, Donald Nyirok, langsung mengatur persiapan pembayaran uang tebusan dan memerintahkan seluruh kru pesawat untuk mematuhi perintah Cooper hingga semua tuntutannya terpenuhi. Sementara itu, para penumpang diberitahu bahwa kedatangan mereka di Seattle akan mengalami sedikit penundaan akibat masalah teknis kecil. Pesawat pun terbang berputar-putar di sekitar wilayah Puget Sound selama 2 jam. Sambil menunggu kepolisian dan FBI menyiapkan uang tebusan, parasut, dan tim penyelamatan darurat, Schaffner mengamati bahwa Cooper tampak sangat mengenal wilayah sekitar.
Saat pesawat melintasi daerah tersebut, Cooper berkata, "Sepertinya Tacoma Base ada di bawah sana." Ia juga dengan tepat menyebutkan bahwa McCord Air Force Base hanya berjarak sekitar 20 menit berkendara dari Bandara Seattle Tacoma, menunjukkan pengetahuan lokal yang cukup mendalam. Schaffner menggambarkan Cooper sebagai sosok yang tenang dan sopan, jauh berbeda dari gambaran pelaku kriminal yang biasanya keras dan agresif. Pendapat ini juga didukung oleh Tina McCloud, salah satu kru pesawat, yang mengatakan bahwa Cooper tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Dia terlihat baik, tidak kasar, dan selalu tenang sepanjang waktu, ujarnya kepada penyelidik. Bahkan, Cooper sempat memesan bor dan air putih lagi, membayar tagihannya, serta meminta Schaffner untuk terus memberinya informasi terbaru. Tak hanya itu, ia juga memesan konsumsi untuk kru pesawat selama pemberhentian di Seattle. Pada pukul 17:39, Cooper diberitahu bahwa semua permintaannya telah dipenuhi, dan pesawat pun mendarat di Bandara Seattle Tacoma pada pukul 17:45. Setelah pesawat mendarat, Cooper langsung memerintahkan pilot Scott untuk memarkir pesawat di area yang sepi namun cukup terang. Kemudian mematikan semua lampu di dalam kabin. Hal ini dilakukan agar ia dapat mengawasi sekitar pesawat dengan mudah dan menghindari resiko terkena tembakan dari penembak itu. Manajer operasi Northwest Orient, Ali, datang ke pesawat dengan berpakaian biasa supaya Cooper tidak mengira dia adalah agen FBI yang menyamar. Ali menyerahkan tas berisi uang tebusan dan parasut kepada kru Tina Mac lewat tangga di bagian belakang pesawat. Setelah penyerahan selesai, Cooper mengizinkan semua penumpang, termasuk Schaffner dan seorang kru bernama Alice Hancock, untuk turun dari pesawat, menyisakan 4 orang kru yang tetap berada di dalam bersama Cooper. Saat pengisian bahan bakar berlangsung, Cooper memberitahu kru kokpit bahwa tujuan penerbangan selanjutnya adalah menuju Mexico City dengan kecepatan minimum sekitar 100 dan ketinggian di bawah 10.000 kaki atau 3 km. Untuk menjaga kecepatan minimum, dia menginstruksikan agar roda pendaratan tetap diturunkan dan sirip sayap ditekuk sebesar 15 derajat. Sedangkan untuk menjaga pesawat tetap terbang rendah, dia memerintahkan agar kabin tidak diberi tekanan. Kopilot William Ratashak memberitahu Cooper bahwa dengan konfigurasi tersebut, jarak tempuh pesawat terbatas sekitar 1000 mil atau 1500 km, sehingga mereka perlu mengisi bahan bakar sekali lagi sebelum mencapai Meksiko. Setelah berdiskusi, Cooper dan kru kokpit sepakat untuk singgah mengisi bahan bakar di Reno, Nevada. Terakhir, Cooper memerintahkan agar pesawat lepas landas dengan pintu belakang kabin terbuka, beserta tangganya yang juga terbuka. Petugas maskapai Northwest memperingatkan bahwa kondisi tersebut tidak aman. Namun Cooper meyakinkan bahwa itu aman tanpa menjelaskan lebih detail, sambil menambahkan bahwa dirinya yang akan membuka pintu tersebut setelah pesawat berada di udara. Sementara menunggu pengisian bahan bakar, seorang agen FAA atau Federal Aviation Administration menunjukkan permintaan untuk bertemu langsung dengan Cooper di pesawat. Namun Cooper menolak permintaan tersebut. Pengisian bahan bakar sempat tertunda karena ada masalah pada mekanisme truk pengisian. Hal ini membuat Cooper curiga, dan dia berkomentar bahwa proses ini seharusnya tidak memakan waktu lama. Truk cadangan kemudian melanjutkan pengisian bahan bakar yang tertunda. Setelah Cooper selesai memeriksa uang tebusan dan parasut yang diterimanya, proses pengisian bahan bakar pun selesai. Sekitar pukul 19:40, pesawat Boeing 727 milik maskapai Northwest Orient lepas landas kendali dengan Cooper di dalamnya, didampingi oleh pilot William Scott, kopilot William Ratashak, pramugari Tina McCloud, dan teknisi penerbangan H.E. Anderson. 2 pesawat jet tempur F-106 langsung dikerahkan dari McCord Air Force Base untuk mengawal pesawat tersebut, dengan 1 jet terbang di atas dan 1 di bawah pesawat utama, namun berada di luar jangkauan pandangan Cooper. Begitu pesawat lepas landas, Cooper memerintahkan Tina McCloud beserta 3 kru lainnya untuk masuk ke kokpit dan tetap berada di sana dengan pintu kokpit terkunci. Saat Tina berjalan menuju kokpit, dia melihat Cooper menggunakan salah satu parasut. Sekitar pukul 20.00, kru di kokpit melihat lampu indikator yang menunjukkan pintu buritan belakang sedang dibuka. Tak lama kemudian, mereka merasakan perubahan tekanan udara yang signifikan di kabin.
yang menandakan bahwa pintu buritan benar-benar sudah terbuka. Sekitar pukul 20.13, kru kokpit melaporkan adanya tekanan mendadak ke atas pada bagian ekor pesawat yang cukup signifikan sehingga mereka harus berusaha keras untuk mengendalikan pesawat ke posisi penerbangan normal. Sekitar pukul 22.15, pesawat Boeing 727 tersebut mendarat di Bandara Reno, Nevada dengan pintu buritan ekor masih terbuka. Polisi dan agen FBI segera mengepung pesawat. Lalu, pasukan bersenjata masuk untuk menangkap Cooper. Namun, ia tidak ditemukan dalam pesawat tersebut. Dalam pesawat Boeing 727 yang dibajak oleh Cooper, pihak FBI berhasil menemukan 66 sidik jari yang tersembunyi, namun belum bisa diidentifikasi, sebuah klip dasi berwarna hitam milik Cooper, serta 2 dari 4 parasut yang diminta, di mana satu parasut sudah terbuka dan satu lagi mengalami kerusakan. Saksi-saksi yang berada di Portland, Seattle, dan Reno, serta semua orang yang pernah berhubungan langsung dengan Cooper, setelah diperiksa dan diwawancarai. Selain itu, pihak berwenang juga membuat beberapa sketsa wajah komposit untuk membantu identifikasi Cooper. Polisi setempat dan FBI segera memulai pencarian terhadap tersangka pembajakan. Orang pertama yang menjadi target kecurigaan adalah seorang pria dari Oregon dengan catatan kriminal bernama D.B. Cooper, atau alias yang pernah dipakai dalam tindakan kriminal sebelumnya. Meskipun pria tersebut kemudian dinyatakan bukan tersangka karena tidak ditemukan bukti yang mengaitkannya, kabar tentang keterlibatannya telah tersebar luas. Seorang reporter secara keliru menyamakan nama D.B. Cooper dengan nama samaran pembajak pesawat, yaitu Dan Cooper. Kesalahan ini kemudian diadopsi oleh banyak media lain, sehingga julukan D.B. Cooper melekat kuat dalam ingatan publik sebagai nama pelaku pembajakan pesawat Boeing 727. Menentukan area pencarian yang tepat sangat sulit, karena sedikit saja perbedaan dalam estimasi kecepatan pesawat atau kondisi lingkungan sepanjang rute penerbangan yang sangat berbeda-beda tiap lokasi dan ketinggian dapat mempengaruhi lokasi pendaratan Cooper. Selain itu, waktu pasti saat Cooper melompat dari pesawat tidak diketahui. Faktor penting lainnya adalah berapa lama Cooper jatuh bebas sebelum membuka parasutnya. Jika memang ia berhasil membuka parasut tersebut, kedua pilot jet pengawal Boeing 727 menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya objek yang keluar dari pesawat, baik secara langsung maupun lewat ladar, termasuk parasut yang terbuka. Namun, karena kejadian berlangsung pada malam hari dengan jarak pandang yang terbatas, serta awan tebal yang menutupi cahaya kota di bawah, seorang pria berpakaian hitam bisa saja tidak terdeteksi. Sebuah rekonstruksi kejadian dilakukan dengan menggunakan pesawat yang sama seperti yang dibajak oleh Cooper, dalam konfigurasi yang identik, serta dengan pilot William Scott. Agen FBI mencoba mendorong sebuah beban seberat 200 pon atau sekitar 91 kg keluar melalui pintu belakang pesawat. Mereka berhasil mereplikasi gerakan naik pada ekor pesawat seperti yang dilaporkan oleh kru kokpit pada pukul 20.13. Dari percobaan ini, diperkirakan waktu lompat Cooper yang paling akurat adalah sekitar pukul 20.13. Pada waktu tersebut, pesawat melintasi badai di atas Sungai Lewis, wilayah barat daya Washington. Eksplorasi awal memperkirakan bahwa lokasi pendaratan Cooper berada di selatan lembah gunung St. Helens, beberapa kilometer di tenggara Ariel, Washington, dekat dengan Danau Merwin, sebuah danau buatan yang terbentuk oleh bendungan Sungai Lewis. Pencarian difokuskan pada wilayah Clark County dan Colwyn County, termasuk area di bagian selatan dan utara, di barat daya Washington. Agen FBI bersama dengan kepolisian lokal melakukan pencarian secara menyeluruh di daerah pegunungan liar dengan cara manual, serta menggunakan helikopter. Selain itu, pencarian juga dilakukan di area pertanian sekitar, dengan mewawancarai penduduk satu persatu. Tim pencari lainnya melakukan patroli di daerah perairan Danau Merwin dan Danau Yale hingga ke waduk penampungan di bagian timur. Namun, tidak ditemukan jejak Cooper ataupun barang dan perlengkapan yang mungkin terbawa keluar dari pesawat bersamanya. FBI juga mengordinasikan pencarian udara menggunakan pesawat sayap tetap dan helikopter
yang melibatkan Oregon Army National Guard sepanjang rute Vektor 23 dari Seattle hingga Reno. Meskipun sepanjang jalur tersebut ditemukan banyak pucuk pohon yang rusak dan potongan benda plastik yang dari udara tampak seperti kanopi parasut, tidak ada yang terbukti terkait dengan pembajakan Cooper. Pada awal tahun 1972, memasuki musim semi, tim FBI bersama 200 tentara dari Fort Lewis, serta pasukan angkatan udara, pasukan keamanan nasional, dan para sukarelawan, melakukan pencarian ulang secara intensif di daerah Clark County dan Colwith County selama 18 hari di bulan Maret dan tambahan 18 hari di bulan April. Electronic Exploration Co., sebuah perusahaan penyelamatan milik Angkatan Laut, menggunakan kapal selam untuk menyisir hingga kedalaman 200 kaki atau 61 meter di Danau Merwin. Namun, operasi pencarian yang disebut-sebut sebagai pencarian paling luas dan intensif dalam sejarah Amerika Serikat akhirnya tidak berhasil menemukan barang atau bukti yang berhubungan dengan pembajakan Cooper. Analisis selanjutnya mulai mempertanyakan dugaan awal mengenai titik pendaratan Cooper. William Scott, pilot yang menerbangkan pesawat secara manual sesuai dengan instruksi Cooper, meyakini bahwa jalur penerbangannya sebenarnya lebih condong ke arah timur dibandingkan perkiraan sebelumnya. Informasi tambahan dari sumber lain, berdasarkan pernyataan seorang pilot dari maskapai lain yang berada di sekitar 4 menit di belakang penerbangan 305, menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan dalam memperhitungkan arah angin yang diperkirakan mencapai 80 derajat. Kesalahan ini dikombinasikan dengan sejumlah data lainnya, mengarah pada estimasi lokasi pendaratan yang baru, yaitu di kawasan selatan tenggara dari titik awal yang diperkirakan, tepatnya di daerah aliran sungai Wesogol. Earl Himmelbach, mantan kepala penyidik FBI, menyatakan dalam bukunya bahwa jika ia harus mencari Cooper, ia akan memulainya dari daerah Wesogol. Wilayah lembah Wesogol dan sekitarnya pun menjadi fokus pencarian oleh berbagai tim selama beberapa tahun setelahnya. Namun hingga kini, belum ditemukan bukti apapun yang dapat mengungkap jejak pembajakan penerbangan tersebut. Menjelang akhir tahun 1971, FBI mulai menyebarkan daftar nomor seri uang tebusan kepada berbagai institusi keuangan, kasino, arena pacuan kuda, serta organisasi bisnis yang memiliki peredaran uang dalam jumlah besar. Beberapa lembaga penegak hukum di luar negeri juga turut menerima daftar ini. Maskapai Northwest Orient turut memberikan insentif berupa hadiah sekitar 15% dari total uang yang berhasil dikembalikan, dengan batas maksimum sebesar $25.000. Pada awal tahun 1972, daftar nomor seri tersebut secara resmi dirilis ke publik oleh seorang pejabat pemerintah bernama John Mitchell. Pada tahun yang sama, dua pria diketahui memalsukan uang pecahan $20 dengan nomor seri dari daftar tersebut dan berusaha memperoleh $30.000 dari seorang jurnalis Newsweek bernama Carl Fleming. Mereka mengklaim memiliki akses untuk melakukan wawancara eksklusif dengan seseorang yang disebut-sebut sebagai pelaku pembajakan pesawat. Memasuki awal 1973, karena uang tebusan belum juga ditemukan, sebuah surat kabar bernama The Oregon Journal kembali merilis daftar nomor seri dan menawarkan hadiah $1.000 kepada siapapun yang dapat menyerahkan uang tersebut, baik ke kantor redaksi maupun ke kantor FBI di Seattle. Surat kabar lokal lainnya, The Seattle Post-Intelligencer, menawarkan imbalan yang lebih besar, yaitu $5.000. Tawaran-tawaran ini berlaku hingga hari Thanksgiving tahun 1974. Walau ada beberapa laporan penemuan uang yang menyerupai, uang tebusan asli tetap belum berhasil ditemukan. Kemudian, pada tahun 1975, perusahaan asuransi Global Indemnity Co., yang menjadi penanggung bagi Northwest Orient, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Minnesota untuk membayar $180.000 kepada pihak maskapai sebagai pengganti kerugian atas uang tebusan tersebut. Pada musim gugur tahun 1978, seorang pemburu rusa menemukan sebuah plakat yang berisi instruksi untuk membuka pintu belakang pesawat Boeing 727. Penemuan ini terjadi sekitar 21 km di sebelah timur Castle Rock, Washington, di bagian utara Danau Merwin, masih berada dalam jalur yang dilalui oleh penerbangan 305. Kemudian, pada Februari 1980, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Brian Ingram yang sedang berlibur bersama keluarganya di tepi sungai Columbia menemukan 3 bundel uang tebusan Cooper.
Lokasi penemuan berada sekitar 14 km di hilir Vancouver, Washington, dan sekitar 32 km barat daya dari Ariel. Saat menggali pasir di tepi sungai, ia menemukan uang tersebut dalam kondisi masih terikat karet meskipun sudah mulai rusak. Pemeriksaan oleh teknisi FBI mengonfirmasi bahwa uang itu merupakan bagian tebusan yang diberikan kepada Cooper. 2 bundel masing-masing berisi 100 lembar uang, dan 1 bundel lainnya berisi 90 lembar. Semuanya masih tersusun seperti semula. Penemuan ini menimbulkan berbagai teori baru, dan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Pernyataan awal dari para penyelidik dan ilmuwan mengarah pada dugaan bahwa uang-uang tersebut terbawa oleh aliran air dari salah satu anak sungai Columbia. Para ahli hidrologi dan teknisi militer mencatat bahwa kondisi uang yang ditemukan dengan tepi yang membulat dan tekstur kusut menunjukkan bahwa uang itu telah mengalami pengikisan oleh pergerakan air sungai, bukan tertanam di dalam tanah seperti yang sempat diduga sebelumnya. Jika asumsi ini benar, maka besar kemungkinan Cooper tidak mendarat di dekat Danau Merwin ataupun di sekitar Sungai Lewis, karena daerah tersebut terletak lebih rendah dari lokasi penemuan. Hal ini justru memperkuat teori yang menyebutkan bahwa lokasi pendaratan berada di sekitar Sungai Wasogal yang mengalir menuju hulu utama Sungai Columbia. FBI menyoroti bahwa jika uang tersebut benar-benar terbawa oleh arus sungai, maka dalam kurun waktu beberapa tahun sejak peristiwa pembajakan, paket-paket tersebut seharusnya telah hancur sepenuhnya, terutama ikatan karetnya yang mestinya sudah rusak sejak lama. Meski begitu, sejumlah bukti menunjukkan bahwa uang-uang itu kemungkinan baru sampai ke lokasi penemuan sekitar tahun 1974, yakni tahun ketika dilakukan pengerukan di kawasan sungai tersebut. Seorang ahli geologi dari Portland State University, Leonard Palmer, menemukan 2 lapisan berbeda yang terdiri dari pasir dan sedimen di antara tanah liat hasil pengeruk dan lapisan pasir tempat uang itu ditemukan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa bundel uang itu kemungkinan baru sampai ke lokasi tersebut setelah proses pengerukan selesai, dan bahkan mungkin terangkat ke permukaan sebagai dampak dari pengerukan itu sendiri. Berbagai dugaan alternatif pun bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa bundel uang tersebut sebenarnya telah ditemukan lebih dahulu di lokasi yang berbeda oleh seseorang atau bahkan hewan liar, lalu dibawa dan dikuburkan kembali di tepi sungai. Ada pula kemungkinan bahwa uang tersebut memang telah berada di area tersebut sejak awal, mungkin sebelum proses pengerukan dilakukan, dan hanya terkubur dangkal pada waktu itu. Kepala kepolisian di Colwich County menduga bahwa Cooper mungkin tanpa sengaja menjatuhkan sebagian paket dari pintu belakang pesawat, lalu terbawa angin dan akhirnya jatuh ke Sungai Columbia. Meskipun banyak teori telah diajukan, hingga kini belum ada satupun secara utuh dapat menjelaskan keseluruhan bukti dan fakta yang ditemukan. Pada tahun 1986, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, uang yang masih bisa dikenali dibagi rata antara Brian Ingram dan pihak maskapai Northwest Orient, kecuali 14 lembar utuh yang tetap disimpan oleh FBI sebagai barang bukti. Pada tahun 2008, Ingram melelang 15 lembar uang milik dan memperoleh hasil $37.000. Sampai saat ini, dari sekitar 9.700 lembar uang yang belum ditemukan, tak satu pun berhasil dilacak. Meskipun begitu, seluruh nomor seri uang tebusan tersebut masih tersedia secara publik di internet. Hingga kini, hanya 2 benda yang ditemukan di luar pesawat dan diduga berkaitan dengan pembajakan penerbangan 305, yaitu plakat instruksi dan 3 bundel uang tebusan. Menjelang akhir tahun 2007, FBI menyatakan bahwa mereka berhasil memperoleh sebagian profil DNA milik Cooper dari dasi yang ditinggalkannya di dalam pesawat setelah aksi pembajakan. Selain itu, mereka juga merilis sejumlah bukti dan informasi penting yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Di antara temuan tersebut adalah tiket pesawat untuk rute Portland Seattle yang dibeli Cooper pada tahun 1971 seharga $20 secara tunai. Mereka juga mengungkap bahwa salah satu dari 2 parasut cadangan yang diserahkan kepada Cooper ternyata merupakan parasut palsu yang sebenarnya hanya digunakan untuk keperluan demonstrasi di dalam ruangan dan tidak berfungsi. Parasut tersebut diperoleh dalam keadaan darurat dari sebuah sekolah penerjun payung di Seattle.
Meskipun parasut tiruan ini memiliki penandaan khusus yang kini bisa dikenal oleh orang yang berpengalaman, Cooper tetap memilihnya. Tampaknya, tanpa mengetahui bahwa parasut itu tidak dapat digunakan, ia bahkan merusak satu parasut lainnya yang sebenarnya berfungsi dengan baik. Kemungkinan besar lainnya digunakan untuk mengikat tas berisi uang ke tubuhnya. Selain itu, dari dua parasut utama yang tersedia, Cooper justru memilih yang model lama dibandingkan parasut olahraga yang lebih canggih secara teknis. FBI juga merilis ulang sketsa wajah dan lembar fakta tambahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan, sambil mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang dapat membantu mengidentifikasi sosok Cooper. Seorang paleontolog bernama Tom Kay membentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa ahli, termasuk seorang ilustrator ilmiah, spesialis logam, dan Brian Ingram, anak yang dulu menemukan uang tebusan di Sungai Columbia. Tim ini melakukan penyelidikan multidisipliner dan serangkaian eksperimen di Sungai Columbia, serta anak-anak sungainya. Mereka memanfaatkan teknologi modern seperti peta satelit dan GPS, teknologi yang belum tersedia pada tahun 1971, untuk menelusuri kemungkinan apakah uang tersebut terbawa oleh aliran sungai ke tempat penemuan, atau justru berasal dari tempat lain dan dikubur secara sengaja di lokasi itu. Sementara sebagian tim menelusuri kembali jalur penerbangan pesawat Boeing 727 dari Seattle menuju Reno, guna memperkirakan titik pendaratan Cooper secara lebih akurat. Anggota tim lainnya menganalisis partikel debu pada dasi yang ditinggalkan oleh Cooper menggunakan mikroskop elektron, dengan harapan dapat mengungkapkan informasi mengenai lokasi asalnya. Cooper bukanlah pelaku pertama yang mencoba melakukan pembajakan dengan cara tersebut. Sekitar 2 minggu sebelumnya, seorang pria bernama Paul Chin sempat mencoba metode serupa dalam penerbangan Air Canada DC-8. Namun, usahanya gagal karena kru berhasil menangkapnya ketika ia melepaskan senjata untuk memasang parasut. Namun, kasus Cooper menjadi jauh lebih terkenal dan mendorong munculnya sejumlah aksi pembajakan serupa, khususnya dalam kurun waktu 1 tahun setelah insiden tersebut. Salah satu contohnya adalah Richard MC Choi, mantan prajurit Baret Hijau, yang pada April 1972 membajak pesawat United Airlines 727-100. Usai lepas landas dari Denver, Colorado, ia memaksa pesawat mengubah arah ke San Francisco dan kemudian melompat ke wilayah utara dengan membawa uang sebesar $500.000. Meskipun berhasil mendarat dengan selamat, ia ditangkap hanya 2 hari kemudian. Bulan berikutnya, Frederick Henman membajak penerbangan Eastern Airlines 227 dari Allentown, Pennsylvania. Ia menuntut uang sebesar $303.000 serta 6 parasut, lalu melompat di atas wilayah Honduras. Tak lama setelah itu, ia menyerahkan diri bersama uang tebusannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tegucigalpa. Di awal Juni, seorang veteran penerjun payung dari Perang Vietnam bernama Rob Dolin Hedy melakukan aksi serupa dengan membajak pesawat United Airlines 727 di Reno. Ia meminta uang $200.000 dan 2 parasut, kemudian melompat di malam harinya di wilayah dekat Danau Wasu, sekitar 40 km selatan Reno. Ia berhasil ditangkap pada pagi harinya. 3 minggu kemudian, Martin McSnelly, seorang mantan petugas lembaga jasa yang baru saja kehilangan pekerjaan, membajak pesawat American Airlines 727 dalam rute dari St. Louis ke Tulsa. Ia memaksa perubahan arah penerbangan ke Indiana dan melompat keluar dengan membawa uang $500.000. Walaupun ia kehilangan uang saat melompat, ia selamat mendarat di dekat Peru, Indiana, dan akhirnya ditangkap di Detroit beberapa hari setelahnya. Sepanjang tahun 1972, terdapat total 15 kasus pembajakan dengan pola serupa, seperti yang dilakukan oleh Cooper. Meskipun tren ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dengan frekuensi menurun, hanya Cooper yang berhasil lolos tanpa pernah teridentifikasi maupun tertangkap hingga hari ini.